Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Faiz Kurniawan di sini dengan NIM 7076 akan menjelaskan tentang studi kasus dalam implementasi ERP di Rolls-Royce. Dan ini studi kasus yang ada di buku latihan yang ada di buku ERP ya. System Enterprise. Jadi pertama adalah latar belakangnya di mana Rolls-Royce atau RR adalah perusahaan global dengan beberapa divisi di lebih dari 14 negara. Rolls-Royce ini beroperasi di 4 pasar global dan bergerak di dirgantara sipil, dirgantara pertahanan, kelautan, dan energi. Pada 1996, Rolls-Royce mengalihkan 90% dari fungsi IT-nya ke kontraktor yang disebut dengan Electronic Data Services atau EDS atau EDS. Rolls-Royce menggunakan lebih dari 1.500 sistem legacy atau mainframe yang tidak akurat, mahal untuk dioperasikan dan juga sulit untuk dirawat. Maka dari itu, pada tahun 2001, ya, Rolls-Royce memutuskan bahwa SAP R3 platform ERP yang terdiri dari 12 modul fungsional akan diimplementasikan di divisi kedirgantarannya. Ada banyak tantangan yang harus diatasi Rolls-Royce agar implementasi itu berhasil. Lalu proyek TI1E ERP terdiri dari tim manajemen spesialis dari EDS yang kemudian memperkerjakan konsultan SAP untuk memberikan bantuan teknis khusus dalam penerapannya. Jadi di dalam tim proyek ini terdapat ahli materi atau pelajaran ya, dan staf yang memiliki pengetahuan penting tentang hubungan bisnis lintas fungsi dan pengalaman sistem lama. Di tim ERP di Rolls-Royce sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu tim dalam budaya perusahaannya, bisnis perusahaan, dan juga teknis dalam perusahaannya. Untuk di tim budaya perusahaan ini, tantangannya itu adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang berasal dari apakah atau tidak ada SAP itu yang pertama akan diterima oleh pengguna lanjutan perusahaan gitu, throughout perusahaan, dan yang kedua apakah akan memberikan hal yang sama sesuai dengan fungsionalitasnya sebagai sistem warisan atau legacy dari sistem yang berikutnya, tapi yang sebelumnya. Lalu di tim budaya itu juga memutuskan untuk mengilustrasikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan untuk mengatasi kekhawatiran yang ada dalam pengimplementasian sistem yang akan digunakan atau sistem pengganti. Lalu di tim bisnisnya itu harus mengatasi masalah yang bersumber dari fakta bahwa SAP membutuhkan struktur proses bisnis yang kaku, sehingga memerlukan implementasi yang vanilla atau yang kaku itu yang sesuai dengan framework yang ada, dan juga vanilla itu berarti harus benar terimplementasi secara baik gitu. Di tim bisnis juga menggunakan proses pemetaan dari prosedur saat ini dan juga memetakannya kembali untuk menunjukkan bagaimana mereka harus diubah secara organisatoris untuk memenuhi permintaan SAP, dan juga itu diubah secara organisatoris karena harus terstruktur dan sistematis. Lalu pada tim teknis harus mengatasi masalah terutama menghindari kemungkinan data yang tidak akurat. Lalu tantangan utama mereka adalah membersihkan data atau cleansing data selama migrasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Lalu antarmuka mengharuskan data diambil dari sistem warisan sebelumnya. Dan juga ini berarti bahwa data harus akurat setelah dijalankan ke SAP. Dan laporan yang dihasilkan dari SAP juga harus tepat, sesuai dengan data yang ada atau data dari sistem yang diturunkan. Implementasinya dilakukan dalam 2 gelombang. Jadi gelombang pertama difokuskan dalam penggantian sistem legacy atau sistem warisan. Lalu yang gelombang kedua dilakukan untuk mengimplementasikan elemen sisa seperti logistik dan sumber daya manusia yang tidak dikonversi sampai gelombang pertama benar-benar berhasil. Tim implementasi di Rolls-Royce itu termasuk personal EDS dan konsultan SAP. Mereka mengidentifikasikan masalah terkait dengan implementasi SAP sebagai ERP
yang diimplementasikan di perusahaan Rolls-Royce. Hal ini tentunya menjadi bukti positif bahwa memiliki tim implementasi ERP yang solid dan berpengetahuan luas dapat mengantisipasi masalah selama implementasi. Dan juga harus mengedepankan strategi yang solid. Karena itu adalah kunci dari kesuksesan lancarnya sistem yang baru itu. Lalu dari case yang ada di atas itu terdapat pertanyaan yang pertama ialah pendapat tentang proyek implementasi RPRR, apakah mereka memilih strategi implementasi yang tepat gitu. Jadi di Rolls-Royce itu mereka menghadapi banyak tantangan, tetapi mengingat bagaimana mereka siap dan menangani setiap tantangan sebagai perusahaan yang besar ya dan memiliki banyak subdivisi dan ahli, Rolls-Royce tampaknya memiliki strategi implementasi yang sangat efektif. Bagian terbaik dari strategi yang mereka gunakan adalah mereka memperkerjakan orang-orang yang profesional dan berpengetahuan luas, serta memisahkan setiap tugas dan menugaskan tim yang sesuai. Jadi membagi tim kecil untuk tugasnya masing-masing. Juga memiliki bantuan yang khusus pada setiap tugas kecil yang diperlukan dan membagi proses ke dalam beberapa fase-fase yang berbeda. Lalu ada faktor sukses dari strategi implementasi Rolls-Royce dan peran UKM dalam proyek tersebut. Memilih orang yang tepat untuk proyek dan memisahkan mereka menjadi tim yang tepat adalah faktor kunci pertama dan terpenting. Hal ini membuat tim bisnis dapat menggunakan pengetahuan mereka dan menganalisis kebutuhan bisnis dan skala operasi untuk memilih solusi ERP yang tepat. Dalam hal ini, tim budaya berhasil menjual sistem kepada pengguna melalui berbagai presentasi dan program pelatihan. Dan juga tim teknis menggunakan metode peluncuran bertahap untuk mengimplementasikan sistem yang merupakan faktor kunci utama. Ini pergantian terjadi dalam gelombang yang berbeda selama jangka waktu yang lama, yang memungkinkan perusahaan untuk perlahan beradaptasi dengan sistem yang berlawanan. Dan itu harus bersegera untuk beradaptasi dengan sistem ini. Semua faktor ini digabungkan dan mengarah pada keberhasilan implementasi sistem baru di Rolls-Royce. Saran apa yang dapat diberikan kepada tim teknis Rolls-Royce tentang pendekatan mereka dalam memigrasi sistem lama dengan perangkat lunak SAP? Dalam hal ini, tim teknis menggunakan metode peluncuran bertahap yang berhasil dengan baik bagi mereka. Dan ada beberapa saran yang dapat diberikan, yang itu untuk salah satunya fokusnya itu kepada tim teknis ialah untuk membuat proses di mana pengguna harus untuk menggunakan sistem baru lebih lama dari sistem yang lama selama proses rollover atau penggantian sistem yang ada di perusahaan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa pengguna terbiasa dengan sistem yang baru dan juga melihat panduannya berikutnya. Ya, terima kasih, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.